Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Sakinah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Dan juga rekan-rekan dari DT Peduli Kuningan, Kang Wahyu dan tim, terima kasih atas kesempatan silaturahim pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu, karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf, ya betul. Langsung ibu tanya. Oh iya, alhamdulillah. Ya, nama saya Herman, ibu. Herman. Asli dari Garut. Ya, Garut. Sekarang tinggal di Bandung di Darut Tauhid. Kalau ibu-ibu main ke Bandung, ke Darut Tauhid, tapi ke Eko Pesantren 1, rumah saya di situ. Ya, jadi kalau ibu main ke Eko Pesantren, saya dengan senang hati ingin menjamu ibu-ibu di Eko Pesantren. Ya, kasih tahu aja kalau ke sana, ke Kang Wahyu kasih tahu, ini ibu-ibu Sakinah mau ke Bandung ke Eko Pesantren. Insya Allah saya dengan senang hati kalau ibu-ibu silaturahmi ke sana. Ya. Apakah mau naik kuda? Insya Allah ada. Atau ibu-ibu mau memanah juga di sana ada. Dan yang paling menarik ada ngaliwat bu di sana. Jadi ngaliwat khas Eko Pesantren. Ya. Jadi nanti kalau ibu ke sana, insya Allah kita siapin liwatnya ya. Ya. Alhamdulillah saya takdir Allah sudah kurang lebih di Darut Tauhid itu 21 tahun. Ya, dari 2002 sedang kuliah semester 2 ya, masuk ke Darut Tauhid. Takdir Allah 19 tahun saya diberi amanah di DT Peduli. Jadi 2002 sampai 2019 akhir ya saya di DT Peduli, dan mulai 2021 saya diberi amanah di PT Duta Transformasi Insan. Jadi aktivitas saya di Darut Tauhid Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Hari ini saya diminta oleh teman-teman DT Peduli untuk hadir silaturahim dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim As-Sakinah, sharing ya, bukan ceramah. Karena kalau ceramah itu dari kiai, dari ustadz, dari syekh gitu ya. Kalau saya mah SAG, santri Agim. Jadi saya santri, Bu. Jadi kalau nanti ada kesalahan apapun mohon dimaafkan. Namanya juga santri ya. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di antara kita yang ketika hidup di dunia bahkan sampai nanti kembali kepada Allah kecuali kita ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses dunia sampai akhirat. Makanya salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi sepanjang-panjangnya doa kita biasanya diakhiri dengan doa ini. Jadi kalau ibu punya anak, pingin anaknya ketemu jodoh, ya, maka ibu berdoa, ya Allah berikan kepada anak saya jodoh yang soleh soleha,
Ya, gitu kan? Ibu minta doanya gitu ya. Agar anak ibu teh dipertemukan dengan jodoh. Kalau anak ibu laki-laki dipertemukan dengan perempuan yang soleha. Kalau anak ibu perempuan ditemukan dengan jodoh yang soleh. Doa ibu untuk anaknya. Biasanya diakhiri dengan Robbana Atina. Artinya apa? Kalau anak ibu ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan pasangannya, maka ibu ingin anak ibu itu bahagianya bukan dunia saja, tapi sampai nanti akhirat. Ibu punya cita-cita ingin berangkat haji, doa, ya Allah undang kami untuk bisa pergi ibadah haji atau umroh ke Baitullah. Doa. Setelah itu diakhiri dengan Robbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Ibu bisa berangkat haji itu bukan semata-mata karena pingin dapat gelarnya, bukan semata-mata ingin melihat Ka'bahnya, bukan semata-mata pingin lihat Madinah, tapi ibu bisa berangkat haji itu karena ingin saya itu bahagia dunia sampai akhirat. Nah, maka karena kita ingin bahagia dunia sampai akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Surat keberapa An-Nahl? 16. Jadi surat ke-16 ayat 97. Ya. Dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila, siapa saja yang mengerjakan amal solihan, amal soleh. Jadi siapa saja. Jadi kalau ada kalimat man berarti semua orang tanpa kecuali. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh. Min dzakarin au unsa, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Ya. Berarti kalau orang beriman tuh muslim, mukmin, ya, itu orang beriman. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami berikan bagi mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik ini adalah kehidupan dunia. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan bagi mereka ajrohum, dengan pahala, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dibanding dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini bermakna balasan akhirat. Jadi
dunia bakal dapat kehidupan yang baik, akhirat bakal dapat surga kalau kita orang beriman mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita baca ayat ini sudah jelas Bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu pingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kuncinya hanya satu, menyibukkan diri mengerjakan amal soleh. Itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing apa yang harus saya lakukan. Kalau saya pingin Ustadz selamat dunia, selamat di akhirat. Saya pingin tenang dunia, tenang akhirat. Udah, patokannya apa yang sampaikan Allah saja. Kerjakan aja amal soleh. Nah, sekarang pertanyaan, apa Ustadz amal soleh tuh? Saya yakin ibu-ibu udah tahu amal soleh mah. Setiap apa yang Allah perintahkan itu amal soleh, baik sifatnya ucapan ataupun pekerjaan. Contoh ucapan, berkata jujur, berarti itu apa? Amal soleh. Berarti kalau ibu pingin tenang dunia akhirat, udah kalau berkata jujur aja. Kan sederhana gitu. Sekarang kalau perbuatan, wah banyak kalau perbuatan. Ada sholat, sholat aja yang wajib dengan yang sunnah gitu kan ya. Ada saum, sebentar lagi ada kurban dan lain sebagainya. Itu kan amal soleh. Itu. Maka sibukkan diri kita untuk mengerjakan amal soleh. Nah, hanya ibu-ibu ada dua syarat tentang amal soleh ini agar bisa sampai ke Allah dan Allah ngebalas dengan kebaikan tadi dunia sampai akhirat. Syaratnya dua. Satu apa? Kalau syarat amal soleh pingin diterima Allah, satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya harus benar sesuai dengan contoh Rasul. Hanya dua syarat amal soleh. Jadi kalau ibu sekarang pun dan mengerjakan sesuatu yang dikatakan amal soleh, perhatikan oleh ibu. Satu, merhatikan hati. Makanya jangan merhatikan orang. Hati kita dulu. Saya pengajian hari ini. Ini amal soleh. Agar pengajian atau amal soleh ini diterima oleh Allah, berarti satu, niat saya datang ke pengajian harus lurus karena Allah. Satu, itu periksa aja masing-masing. Gak usah ngelihat orang lain, menilai orang lain, enggak. Perhatikan aja hati kita. Ya Allah, semoga hati saya hanya ingin mendapatkan ridhomu hadir di pengajian ini. Nah gitu. Selebihnya minta ke Allah. Niat. Dua, caranya harus benar. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita benar-benar memperhatikan setiap apa yang Allah perintahkan dan memeriksa hati kita, niatnya dan caranya, maka insya Allah sekecil apapun amal yang kita lakukan bakal mendatangkan kebaikan. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin saraya. Allah tuh pasti memberikan balasan, bukan mungkin tapi pasti. Sekecil apapun amal yang ibu lakukan, kalau itu amal soleh yang memenuhi dua syarat tadi, pasti dikembalikan oleh Allah kepada kita. Niatnya tulus, dibalas, caranya benar, dibalas. Makanya jangan aneh ya, saya belajar dari Darut Tauhid itu, Bu Punten, 2002 itu gabung ke DT. Saya jujur aja ngelihat, kenapa ya orang banyak yang mau datang ke DT? Kan itu Allah yang mendatangkan. Nah, salah satunya tuh yang saya perhatikan, yang saya lihat ada amalan kecil yang menarik banyak orang, yang oleh Allah dibikin orang tertarik. Apa? Rapih sendal di masjid. Kalau ibu main ke Darut Tauhid, sendal ibu semua menghadap ke depan. Rapih. Coba kalau nanti main ke DT ya, rapih gitu. Ternyata rapihnya sendal itu membuat banyak orang yang tertarik. Ih, saya seneng nggak datang ke DTT lihat sendal rapi. Hanya lihat sendal, coba bayangin, Bu. Itu. Yang kedua, dulu kami diajarin di DT untuk menjaga kebersihan. Makanya sampai bahasanya gini, kalau orang ke DT nyari
puntung rokok saja atau bekas korek api sulit. Kenapa? Karena bersih. Diajarin itu saja amal soleh bersih, Bu. Masya Allah. Allah balas tuh DT dengan apa? Banyak orang yang pingin datang ke sana. Hanya apa? Hanya kebersihan. Apalagi Agi ngajarin kepada kami, santri DT kudu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Harus ramah kalau ketemu dengan siapapun. Minimal salam, assalamualaikum, sehat ibu. Orang tertarik, seneng ketemu santri DT, ramah. Banyak yang datang. Seiring waktu, mohon maaf Bu, ada pergeseran. Ada santri DT itu yang baru, belum pernah belajar. Akhirnya ada jamaah yang ngomong gini, Ustadz, kenapa ya sekarang melihat santri DTT nggak sopan, banyak yang jarang senyum. Oh gitu Bu, baik. Akhirnya kita kumpulin lagi, pelatihan lagi 5S. Bagaimana ketika bertemu dengan orang harus santun, salam, sop. Alhamdulillah orang tertarik lagi. Coba bayangin Bu, dan ini punten bukan ajaran Darut Tauhid. Ini ajaran Allah, ajaran agama Islam. Dan dalam Islam tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali itu amal soleh. Makanya kita coba kalau mau mempraktekkan yang kecil-kecil aja dulu gitu Bu ya. Ya di rumah contoh tertata, rapi, bersih gitu ya. Kerudung di tempatnya, jangan sampai kerudung mau dipakai baru ribut ya. Mana kerudung mama? Tadi di sini, padahal jatuh ke bawah. Iya, orang keluar masjid punten Bu, coba kan kebayang kalau di masjid ibu masuk masjid senanya dirapikan gitu ya. Begitu keluar masjid enaknya, oh itu senal saya tinggal pakai. Tapi kan banyak orang masuk ke masjid, masuk seenaknya gitu ya, senang nggak tahu kemana sebelah, yang satu diinjak orang lain gitu. Begitu keluar ribut, senal saya mana? Nggak ada. Pada senalnya terbalik atau mungkin kelempar. Kan ketika kita menjalankan hal-hal yang diperintahkan agama kita, walaupun mungkin menurut manusia sederhana, menurut manusia kecil, tapi tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Gak ada yang kecil dalam pandangan Allah, Bu. Ya, gak ada. Dan ketika kita bisa mendakwahkan itu lewat diri kita, punten kan banyak orang yang datang ke rumah kita, terus rumah kita teh sederhana, tapi rapi, bersih. Apa yang dikatakan? Ih, senengnya si ibu meni resep, ibu abdi mah betah mun ka bumi ibu teh naon, ieu meni seungit, rapi, ibu ieu mah tuh gubuk, tapi dah gubuknya nyaman. Tapi di sisi lain ada orang yang masuk ke rumah yang besar tapi acak-acakan Bu. Apa yang kita, lebarnya rumah teh gede tapi acak-acakan gitu kan Bu. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah besar, masalah kecil, bukan masalah mahal, bakal murah, bukan. Tapi sejauh mana itu semua dijadikan amal soleh. Itu Bu. Makanya ketika ibu datang ke masjid, masjidnya begitu masuk ke toilet, tentunya toiletnya bersih, airnya, si embernya ada rapi. Apa yang ibu rasakan? Alhamdulillah nyaman gini. Maka kalau ibu ke rest area pasti nyari rest area yang gitu Bu. Tapi kalau itu ibu punya pengalaman rest area yang embernya belah, ya gayungnya nggak ada, tulaknya nggak ada, terus bau, apa yang ibu? Jangan ke rest area itu, jijik itu mah toiletnya juga, gitu. Dan Islam sekali lagi adalah agama yang sangat-sangat memerintahkan hal seperti ini. Makanya saya belajar di DT itu salah satunya adalah belajar bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Makanya saya ke teman-teman di DT Peduli juga gitu. Udah, fokus aja. Lakukan amal soleh, maka Allah pasti memberikan balasan apa yang kita lakukan. Sekecil apa. Dan sampai kita kepada cita-cita kita yang disebut dengan kehidupan yang baik. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa belajar ya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara puncak keimanan, ya puncak keimanan, biar kita teh bisa apa ya? Ya Allah, ternyata kita mah belum seberapa gitu. Kalau selama ini kita mengatakan, ya Allah, kenapa saya udah berdoa belum diijabah? Saya udah rajin ngaji, sudah sedekah, tapi kok hidup saya begini-begini aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa sudah hebat, ternyata kalau kita lihat atau belajar dari, mohon maaf ya, para kekasih Allah, ternyata kita tuh belum seberapa.
Jadi kalau kita sekarang berdoa Bu ya Rob berikan saya A, B, C. Terus lambat tidak diberi gitu. Husnuzon, ya Allah, Nabi Ibrahim aja berdoa minta keturunan butuh waktu sekian puluh tahun. Padahal dia teh kekasihmu, apalagi saya ya Allah yang terkadang inget, terkadang hente. Itu ya. Mulai kita teh menyadari, jadi tidak terlalu banyak tuntutan gitu. Tapi justru evaluasi diri, evaluasi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bicara amal soleh, Bu ya Nabi Ibrahim, bayangin berdoa, Robbi habli minas solihin. Sebagian riwayat mengatakan 17 tahun katanya Bu. Doa itu tadi dibacakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika dia menikah dengan Siti Sarah, kemudian sekian tahun ngebina rumah tangga dengan penuh rasa kasih dan sayang, dan mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan. Hanya satu dia minta, Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepadaku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim terus aja berdoa. Terus saja berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Tanpa bertanya ke orang lain atau nanya ke Sarah. Nanya Allah teh betengah ijabah wae. Ente gitu. Terus aja berdoa. Terus saya berdoa. Sambil terus berintrospeksi diri. Doa. Sampai akhirnya Allah jawab doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang sangat bijaksana atau yang sangat baik. Siapa? Ismail. Dan ketika punya anak Ismail itu kan bukan dari Siti Sarah, tapi dari Siti Hajar. Siapa Hajar ini? Hadiah dari Raja Mesir. Gara-gara ketika Nabi Ibrahim dan Sarah berkunjung ke Mesir, karena dakwah di Babilonia ditolak, akhirnya datang ke Mesir. Begitu nyampe ke Mesir, karena Siti Sarah sangat cantik Bu, dan Raja Mesir teh punten playboy. Ya, Raja Mesir teh kaup ningali nu geulis, hayang wae. Maka cek Siti aja cek Nabi Ibrahim teh nanti kalau ditanya oleh Raja Mesir, kamu siapa? Bilang saudariku. Jangan bilang istri. Karena kalau bilang istri, Nabi Ibrahimnya pasti dibunuh, pasti dia akan dijadikan istri oleh raja. Tapi kalau saudara dihargai Bu. Maka ketika ditanya, siapa ini? Saudariku. Itu kan saudariku. Makanya dicatat ya dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Makanya bohong yang diperbolehkan kan dalam agama Islam. Jadi satu, Nabi Ibrahim berbohong ketika apa? Ketika Raja Namruz nanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kan kampaknya disimpan di berhala yang paling gede. Dia kayaknya gitu kan. Padahal kan Nabi Ibrahim dihancurkan anak. Tapi ketika ditanya, saya menghancurkan berhala-berhala ini, itu kampaknya gede dicekal. Cek Raja Namruz, kamu boga otak, dia kan kayu. Masa bisa menghancurkan? Tuh, kamu tahu, masa kamu kayu disembah tuh. Tapi dah orang punten Bu, kalau orang sudah punten ya, sudah oleh Allah dijauhkan dari hidayah, logikanya itu terkadang jalan, terkadang enggak. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya kayaknya mah dihancurkan sama yang besar ini, kan tampaknya juga dia yang megang. Kata Raja Namrud, gak mungkin kayu bisa menghancurkan, dia kan gak bisa bergerak. Kata Nabi Ibrahim, terus kenapa kamu sembah? Tetap marah ke Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar kan gitu ya. Makanya kalau orang Bu punten, jangankan bicara tidak berdaya, emosi aja ya, marah. Orang marah itu kan akal sehatnya menurun. Makanya walaupun dia S1, S2, S3, kalau udah marah punten Bu, seperti yang tidak sekolah. Kenapa? Coba Ibu perhatikan kalau orang sedang marah. Dekat aja teriak Bu. Padahal dekat. Kamu teh, padahal dekat. Kamu kedengaran, udah deket atuh. Tapi karena sedang marah, teriak Bu. Mata belotot kan bener. Padahal deket, gini juga kelihatan. Tapi ada orang marah begitu Bu. Ya. Sampai kalau ada orang tua marah ke anaknya, coba ya. Ibu marah ke anak. Kalau udah bener-bener marah, apa yang coba yang ditanyakan ke anak? Sesuatu yang mohon maaf, menurut saya makan apa nanyain gitu. Kamu teh susah. Turunan siapa? Nanya turunan siapa?
ke anak nanya turunan siapa, itu anak sambil lihat ke ibu, mikir itu anak, ya Allah, kasihan si mama, udah pemarah, pelupa lagi. Kamu teh adek, ini susah dinasehatin, kamu teh kayak siapa? Kayaknya kan kayak mama. Bahkan ada yang lucu bu, kalau saya di jalan ya, orang bertengkar gitu gara-gara mungkin mau apalah kena motor gitu. Ini jalan ke sini, ini ke sini. Itu berhenti kalau udah marah, pertanyaannya itu yang nggak masuk akal. Lihat atuh, matanya di mana? Nanya mata di mana coba ibu? Apakah dia butuh jawaban? Enggak, bu. Kalau orang marah mah nggak butuh jawaban. Maka kata Nabi, kalau ada orang marah, diam. Ada orang marah mah tidak butuh penjelasan, walaupun nanya. Di mana matanya? Sok coba ke ibu jawab. Ini mata saya, pasti marah dia. Saya juga tahu. Padahal dia tenanya gitu ya. Padahal dia tenanya. Tapi itulah bu gambaran orang marah. Karena marah itu dikuasai setan. Kalau setan itu pasti tidak bisa membedakan. Ya, makanya nu benar disebut salah, nu salah disebut benar, itu setan tuh. Makanya orang sedang marah pasti sedang dikuasai setan. Tapi jangan sekali-kali kalau suami ibu sedang marah ibu katakan setan. Karena dia bakal tambah marah ibu kalau ibu katakan itu. Karena setan tidak mau disebut setan. Itu. Itu bu. Nah, maka balik lagi. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya, ini saudariku. Ini saudariku. Maka akhirnya tetap bu, walaupun dikatakan saudari, digoda oleh Raja Mesir teh. Sampai Nabi Siti Sarah itu berdoa terus kepada Allah agar dijaga. Dan Allah menjaganya. Setiap raja ini mau mendekati, tiba-tiba raja nanti siganu kasurupan bu, siganu kacekek. Sampai akhirnya rajanya takut. Maka ketika Nabi Ibrahim mau pulang diberi hadiah. Udah, kasih hadiah yuk. Dikasih hadiah Hajar. Dikasih hadiah Hajar, Siti Sarah oleh Allah dikaruniakan kesadaran. Nabi Ibrahim itu nabi, butuh untuk meneruskan perjuangan Nabi. Maka secara syariat, ya, secara syariat Nabi Siti Sarah mengikhlaskan Hajar untuk dinikahi Ibrahim. Hakikatnya memang udah bagian daripada ketetapan Allah. Cara mengijabah agar apa? Agar Nabi Ibrahim punya keturunan. Kan doa Nabi Ibrahim. Makanya bu, kalau ibu berdoa A ya, jangan langsung kebayang A yang akan diijabah. Bisa jadi B dulu, C dulu untuk sampai ke A gitu. Gitu kan ya? Seperti Siti Hajar. Siti Hajar butuh apa? Butuh air ketika Ismail menangis. Butuh air. Tapi oleh Allah disuruh lari dulu. Kalau udah lari, sampai keluar airnya gitu. Ibu juga begitu. Terkadang puntennya dalam kehidupan sehari. Ibu, kemana sih mang sayur teh ya? Belum lewat-lewat. Ibu teh gitu. Udah gitu, Allah menghendaki ibu teh, karena ibu teh ngadoa, kalau teh subuh-subuh ya Allah, kenapa ya kaki teh merasa kerasa gini, ya Allah pingin sehat, saya teh ngadoa ibu teh. Nungguin di rumah, habis sholat subuh teh tukang sayur nggak lewat-lewat. Akhirnya cek ibu teh, jalan nyari dulu ke depan, jalan ke depan, nggak ketemu tuh. 2 putaran, balik lagi ke rumah. Baru 3 detik, tukang sayur datang. Sayur. Kemudian ibu ngomong ke tukang sayur, Mas dari mana aja? Saya udah keliling 3 kali ke depan. Kalau tahu Mas kesini, mah ngapain saya jalan-jalan ke depan? Ibu lupa, kan ibu doa pingin sehat. Gitu. Maka cara Allah biar ibu sehat disuruh jalan. Dah kalau ngehaja-haja cek suami ibu teh, tuh mah pingin sehat mau olahraga, capek males gitu. Tapi karena butuh tukang sayur, jalan ibu. Itu cara Allah ngijabah bu. Cuma terkadang ada yang ngerti, ada yang tidak. Ya Allah, saya pingin hidup dipermudah ya Allah. Tiba-tiba jam 3, pingin pipis. Jam 3 subuh, pingin pipis. Bangun, kepipis. Lihat jam, masih jam 3, tidur lagi. Padahal itu teh ijabah doa Allah. Biar ibu tahajud. Cuma terkadang orang mikirnya, kenapa ibu bangun jam 3? Pingin pipis. Bukan pingin tahajud. Padahal itu cara Allah ngebangunkan kita. Mau memberi apa yang kita minta. Itu. Baik, lanjutin. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya punya keturunan dari siapa? Dari Siti Hajar. Begitu punya keturunan, bayangin 17 tahun lah taroyan berdoa tuh. Dijabah bu. Tiba-tiba kata Allah, bawa Hajar dan Ismail ke tempat yang sudah aku tetapkan. Disebut dengan Bakkah.
Dulu itu bukan Mekah, tapi Bakkah. Ya, makanya kalimahnya bibakati mubarakah. Tempat yang penuh dengan keberkahan. Bawa ke mana ya Allah? Bawa weh, kata Allah. Dan hebatnya Nabi Ibrahim debu punten tidak pernah nanya bawa ke mana, kenapa? Enggak. Kalau udah perintah Allah, sami'na wa atokna. Saya dengar, saya taat, gitu. Bawa weh. Kan Siti Sarah di Palestina, Bu. Ya. Jadi Siti Sarah itu dengan Nabi Ibrahim tempat tinggalnya itu di Palestina. Ketika Hajar dan Ismail ya yang masih bayi ini diperintahkan oleh Allah untuk dibawa dari mana? Dari Palestina. Berjalan kemana? Ke Mekah. Jalan kaki, Bu. Kabayangnya habis Siti Hajar teh ngagendong putra, Bu, si bayi digendong. Bari gendongan lagi segala inu ayeuna, Bu. Ayeuna mah geus sareuna gendonganana. Baheula mah duka kunaon eta ngagendong. Duka ku kulit kai meureun, Bu, nya digendongna teh. Dulu mah kan belum ada gendongan seperti sekarang. Komo sepeda dorong, roda gitu nya. Da aya baheula mah, Bu, digendong meureun ku Siti Hajar teh. Hebat saya mikirin orang-orang dulu teh memang kuat-kuat ditakdirkan oleh Allah. Makanya badannya gede-gede kan dulu. Kalau sekarang kan Allah dikecilin orang teh umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Kenapa? Karena Allah udah kecil-kecil, ada banyak fasilitasnya ya namanya. Ya, teu kudu capek ka warung, WA tukang warung datang ka imah. Iya. Kebayang sekarang kalau gede-gede terus diem di rumah kan mubazir, Bu. Ya. Diciptakan gede-gede tapi jarang bergerak kan penyakit tuh. Makanya udahlah kecil-kecil aja umat Muhammad mah. Kecil-kecil sekarang. Jalan. Udah nyampe di Mekah, di dekat Baitullah. Karena dulu Ka'bah itu pun Bu, tertimbun. Di zaman Nabi Nuh itu Ka'bah itu tertimbun. Tidak kelihatan. Artinya apa? Tutupan tanah lah menurut. Kan mulai digali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Mulai digali kembali, pondasinya masih ada, pondasinya baru dinaikin oleh Nabi Ibrahim, dibangun. Ya, jadi makanya kenapa disebut ada makom Ibrahim, gini kan? Itu makom Ibrahim itu kan kalau sekarang siga kurung manuk di jerona ya batu kan, bekas kaki Nabi. Nah, dulu Nabi Ibrahim ketika ngebangun Ka'bah kan cana ya esteger. Apa tahu Ibu esteger? Yang biasa untuk bangunan itu ya. Kalau sekarang mah kan, nah dulu pakai batu itu. Maka batunya membekas telapak kaki Nabi Ibrahim, maka disebut makom Ibrahim. Nah, itu ada hijir Ismail. Nah, hijir Ismail itu kamar Nabi Ismail, Bu. Jadi dulu itu rumahnya Nabi Ibrahim. Nah, itu hijir Ismail itu adalah kamarnya Nabi Ismail. Nah, singkat cerita, Bu punten. Begitu jalan ke Mekah, nyampe di Mekah di dekat Ka'bah yang tidak kelihatan saat itu, hanya Allah yang tahu, maka kemudian Allah memerintahkan Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di sini. Disuruh ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus, tidak ada kehidupan. Jadi Mekahnya bukan seperti sekarang, tidak ada siapa-siapa saat itu. Hanya gurun, pasir, batu, kering, Bu. Tidak ada tumbuhan apapun. Kata Allah, tinggalkan anakmu dan istrimu di sini. Coba Bu, seorang suami atau orang tua, atau bahasa kita suami ya Nabi Ibrahim, siapa sih yang tega ninggalin anak dan istri, anak masih kecil di tempat yang tidak ada kehidupan? Menurut Nabi Ibrahim natanya punten Bu, Nabi Ibrahim itu orang yang sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai. Makanya begitu lahir Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim itu hampir waktunya itu hanya dipakai untuk apa? Bermain dengan Ismail. Saking mencintai keluarga. Tiba-tiba begitu nyampe ke Mekah, suruh ditinggalin. Wah, saya ngebayangin kalau saya nggak mungkin bisa, Bu. Sekarang aja pergi sini ke Kuningan, ninggalin istri di rumah, alhamdulillahnya ini keur makan sehari. Ya, ini beli buah-buahan, ini keur bekal anak. Disiapin dulu berangkat teh, nyampe di jalan WA baru sampai ini bagaimana gitu. Nabi Ibrahim can aya handphone, Bu. Belum ada apa-apa, belum ada komunikasi, hanya kata Allah, tinggalkan anak dan istrimu di sini. Tanpa tahu alasannya. Terus Nabi Ibrahim juga bingung siapa yang akan menjaganya. Tapi balik lagi, inilah bukti keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, baik ya Allah,
Kalau memang kau suruh meninggalkan, aku tinggalkan. Nabi Ibrahim ngomong kepada Hajar, Hajar, kamu tinggal di sini ya, sama anak. Kata Hajar, kau mau kemana? Ya aku balik lagi ke Palestina, ke Sarah. Terus dengan siapa aku di sini? Nabi Ibrahim gak bisa jawab, Bu. Karena Nabi Ibrahim tidak dapat info dari Allah bakal dijaga kusaha. Yang penting mah cek Allah tinggalkan gitu. Jalan Nabi Ibrahim beri berat hatinya, Bu. Berat sekali ninggalin anak dan istri. Bayangin anak satu-satunya 17 tahun ditunggu kehadirannya. Suruh ditinggalin. Dah jalan. Hajar teh ngikutin bari gendong bayi. Mun bahasa urang meureun ayeuna menit tega. Bener tega. Nabi Ibrahim gak bisa jawab, Bu. Nabi Ibrahim tuh sampai ya Allah gitu ya. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya berulang-ulang. Nanyanya, pertanyaan Nabi Siti Hajar yang pertama kali apa? Apakah engkau akan meninggalkanku di sini? Iya. Kemudian pertanyaannya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Itu jawaban yang pertanyaan yang 3 kali disampaikan oleh Siti Hajar tidak bisa dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga tidak dikasih tahu oleh Allah kenapa harus ditinggalkan di situ. 3 kali Siti Hajar bertanya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai akhirnya pertanyaan Siti Hajar berubah. Pertanyaan keempat yang disampaikan oleh Siti Hajar berubah. Yang tadinya esai, kenapa? Kan itu pertanyaan esai, Bu. Esai Nabi Ibrahim jawabnya. Karena Siti Hajar pinter, ganti ku multiple choice. Jadi pertanyaan pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda. Kuma pertanyaannya, apakah Allah yang nyuruh engkau meninggalkanku di sini? Nah, Nabi Ibrahim langsung bisa jawab, iya. Gitu. Makanya ibu nanya ke suami tengah jawab, boy, hese meureun pertanyaan, nana. Ya, jadi nanti mah pikir-pikir oleh ibu kalau menanya ke suami teh pilihan ganda, Bu. Tong hese, Bu. Kata Nabi Ibrahim, benar Allah yang memerintahkanku meninggalkan engkau dan aku di sini. Apa kata Siti Hajar? Kalau benar Allah yang memerintahkanmu, pulanglah, pergilah. Aku yakin Allah akan menjaga aku dan anakmu di sini. Jalan Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu ada dalam Quran surat Ibrahim kalau nggak salah. Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku, askantu min zurriyati, aku tinggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi di zar'in, di sebuah tempat atau lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana, yang demikian ini aku lakukan liuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al, maka jadikan afidatan minan nas, hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung untuk selalu mengingat mereka. Warzuqhum minas samarot, dan berikan kepada mereka rizki dari sebagian buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Dan doa Nabi Ibrahim dijabah, Bu. Dijabah doa Nabi Ibrahim itu. Apa? Minta agar hati manusia cenderung mengingat ke mereka. Coba sekarang saya tanya, Ibu rindu nggak ke Baitullah? Ingin berangkat lagi nggak bagi yang sudah? Ingin. Itulah doa Nabi Ibrahim. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah ada yang mengatakan, saya bosan ke Mekah. Mual, Bu. Kajian udah berulang-ulang, pingin lagi. Tapi ibu nusuk ke Amerika, ibu ke Singapura, 4 kali, 3 kali ngesoream deh ke ditu. Leres deh. Ibu ke mana deh? Ke Singapura. Ibu ke mana deh? Singapura. Saya yakin bakal ada bosan. Tapi can aya dugi ka ayeuna abdi ngadangu jalmi, abdi mah geus bosan umroh teh. Can. Makanya haji sekarang ngantri, Bu.
Ada yang 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Tapi tidak ada sampai haji tahun ini, tidak ada yang daftar. Nggak ada, Bu. Walaupun tahu mahal, walaupun tahu susah, tetap daftar. Kenapa? Tahwi ilaihim. Hati manusia itu selalu cenderung ingat. Kenapa? Inilah doa Nabi Ibrahim yang diijabah. Kemudian apalagi? Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikan kepada mereka rizki dari sebagian buah-buahan. Terbukti, Bu, di Mekah loba buah walaupun eueuh tangkalan. Tangkalna eueuh, buahna loba. Sok buahna eueuh di Mekah. Pisang banyak di Mekah, tangkal pisangna eueuh. Terus jeruk ada di Mekah, jeruk? Wah, banyak. Tangkal jeruk ada? Enggak. So, apel, anggur. Nah, Ibu, buah naon di Mekah nu teu aya? Sadayana aya di Mekah yang samangka aya. Tapi jaris Ibu tidak pernah lihat pohonnya. Mun di Indonesia ti Bali, pohonna loba, buahna hese. Itu doa Nabi Ibrahim. Makanya saya pas hajian, pas umrohan ke Mekah, saya tapakur. Benar ya. Gampang bagi Allah karena dia pemiliknya. Daerah yang tidak bisa ditanamin dengan buah apapun, tapi buahnya bisa ada. Ya, bisa ada, Bu. Kenapa? Dah Allah pemiliknya. Nggak usah ditanam, bisa langsung ada juga bisa Allah karena dia pemilik. Maka Nabi Ibrahim dijabah doanya, Bu. Dah pulang wes Nabi Ibrahim, Ismail ditinggalkan dengan Hajar. Hiduplah mereka di situ, Bu. Sampai titik di mana menemukan air Zam-Zam. Maka kalau di satu tempat, Bu, ditemukan ada air, maka pasti di situ bakal ada kehidupan. Jadi dia bakal parinah lamun dia cai mah, Bu. So komplek ieu, cayan. Saya jamin nonton Ibu betah kumaha bakal indit, Bu. Ya, makanya takdir Allah diberi itu sumber air Zam-Zam di situ, maka Mekah jadi ada kehidupan. Sekian tahun ditinggalkan, Nabi Ibrahim nengok, Bu. Usia 7 sampai 10 tahun Ismail, Nabi Ibrahim datang. Datang tanggal atau bulan Zulhijjah datangnya itu. Ketemu dengan anak. Ini anakku udah gede gitu ya. Udah 7 tahun gitu. Udah senang deh. Pas malam ke-8 tidur, mimpi. Apa kata Allah? Sembelih anakmu. Nabi Ibrahim teh mikir, ini teh bener tuh mimpi teh dari Allah. Maka tanggal 8 disebut tarwiyah kan? Tarwiyah. Sebagian mengatakan tarwiyah itu adalah untuk berpikir. Kalau jemaah haji, tarwiyah itu berangkat ke Mina, mabit di Mina 1 hari. Kalau yang berangkat haji, tanggal 8 Zulhijjah. Malam kedua, sama lagi mimpinya, sembelih anakmu. Kata Nabi Ibrahim, ini berarti benar ini mah. Mimpi benar dari Allah. Berarti saya harus menunaikan, menyembelih anak. Panggil siapa? Ismail. Kemudian disampaikan, Bu. Ya, Allah abadikan dalam Quran surat As-Saffat, kalau nggak salah, atau As-Saff ya, As-Saffat setelah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi ketika tatkala Ismail usianya sudah cukup diajak bekerja, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ini sesungguhnya aku aro melihat fil manam dalam tidurku, anni azbahuka, aku diperintahkan menyembelihmu. Pangzur mada taro. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Coba siapa orang tua yang berani menyampaikan itu ke anak? Sekian tahun ditunggu kehadirannya, lahir. Udah lahir ditinggalkan. Begitu ketemu, disuruh disembelih, disampaikan. Berat. Berat. Tapi Ibrahim sekali lagi membuktikan, saya akan lakukan. Sampaikan.
Nah ini pelajaran bagi kita apa? Bagus kalau anak ibu sudah usianya bisa ajak diskusi, Bu. Apapun yang ibu inginkan kepada anak, bagusnya didiskusikan. Jadi jangan sampai kita teh jadi orang tua diktator. Kumaha mamah we. Nggak boleh. Kalau anak bisa diajak diskusi, kecuali kalau anaknya masih kecil, can bisa diajak diskusi. Da ibu ngajak diskusi kanu 3 tahun kan percuma. Ade kan sebentar lagi mau masuk SD. Kira-kira sekolahnya mau di mana, Ade? Sekolah ini begini. Anak 3 tahun mah kumaha mama. Tapi kalau anak sudah bisa diajak diskusi, ibu ajak. Makanya dengan ibu-ibu memasukin ke sekolah bagus. Diajak survei dulu. Ade, mau nggak sekolah di Darut Tauhid? Ah, mama, ayo kita lihat dulu ya. Jangan dulu bilang nggak mau. Lihat aja dulu oleh Ade. Ajak ke Darut Tauhid. Kemana? Ke sekolah-sekolah yang menurut ibu bagus. Diajak, suruh lihat anak-anak kita. Lihat tuh deh tempatnya kayak gini. Kira-kira bagaimana pendapat Ade? Tanya anak teh. Jangan sampai gimana mama. Mamah yang melahirkan, mamah yang membiayai, mamah yang capek. Kumaha mama. Cek anak nate. Nyak. Jadi jangan salah kalau anak dipaksa begitu. Jangan salah kalau nanti banyak merepotkan kita. Makanya Nabi Ibrahim bayangin ngajarin kepada kita sesuatu yang berat, bayangin mau disembelih disampaikan. Saya mau ngebayangin kalau saya mau melakukan apa yang diperintahkan Allah suruh nyembelih anak, kayaknya nyampaikan nggak berani, mungkin anak tertidur dipencit. Ada pun nyampaikan kamu anak nangis gede, sok kebayang ibu ke anak SMA. Ade, ada apa mah? Mama teh mimpi. Mimpi naon? Mimpi mama disuruh menyembelih Ade. Cing, kumaha kira-kira menurut Ade? Jawaban anak ibu bakal apa coba? Apakah nggak ngebayangin anak ibu jawabnya apa? Disuruh makan aja terkadang. Ada yang makan, bentar. Ada yang sholat, nanti. Itu disuruh untuk makan dan sholat. Sekarang disuruh disembelih. Apa jawabannya kira-kira? Mungkin kalau anaknya puntennya kurang ini paling ngomongnya nih, Mama, saya laporin Mama ke polisi ya. Itu mungkin ya. Ada yang kedua, Mama, daripada ada yang dibunuh, mendingan Mama aja. Kan Mama mah udah tua. Mama mah udah tua, ada mah masih panjang, kehidupannya masih muda. Mending Mama aja yang disembelih. Pas anak kita bisa ngomong gitu, Bu. Tapi apa coba Ismail? Pakai tadi fabasyarnahu bigulamin halim. Aku berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang soleh. Apa yang dikatakan anak soleh ketika disampaikan gitu? Ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahku tersayang, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kalau Allah nyuruh engkau menyembelihku, sembelih aku sekarang. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Jangan. Sampai akhirnya dua-duanya Bu tanggal 10 Zulhijjah, maka disebut hari nahar, hari penyembelihan. Makanya orang akhirnya tanggal 10 Idul Adha kan mencit oge punya, mencit domba, mencit sapi. Nah dulu Nabi Ibrahim tanggal 10 itu mau pelaksanaan penyembelihan Ismail. Sampai akhirnya oleh Allah apa? Diseru Ibrahim. Sudah cukup Ibrahim. Engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya apa? Engkau telah mengikuti apa yang aku inginkan. Dan sesungguhnya aku tidak menginginkan Ismail disembelih. Maka digantikanlah Ismail dengan sembelihan binatang yang besar dari surga. Artinya apa, Bu? Artinya Allah tuh nggak mungkin. Nggak mungkin lah nyuruh nyembelih orang. Tapi Allah hanya ingin menguji keimanan seseorang. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hambanya sebagaimana ke Ibrahim, maka Allah tidak ingin ada yang dicintai dalam hati orang itu melebihi kecintaannya kepada Allah. Jadi kalau Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Rob, saya mencintaimu, saya sayang kepadamu, maka Allah itu tidak ingin ada selain yang dicintai oleh Nabi Ibrahim, termasuk anak dan istrinya, melebihi kecintaan kepada dia. Maka diuji Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita, Bu, ingin dekat dengan Allah, ingin mencintai Allah, Allah tuh tahu apa yang lebih dominan dalam hati kita. Maka biasanya diuji dengan hal itu. Makanya Nabi Ibrahim, saya cinta kepada anak, saya cinta kepada istri, tapi engkau yang nyuruh, engkau yang merintahkan, aku lakukan ya Allah, karena kecintaanku kepadamu tidak akan pernah bisa terkalahkan dengan apapun. Dan Allah nggak mungkin
maaf ya, nggak mungkin Allah menghinakan atau merusak ataupun menghukum orang-orang yang dicintainya. Ibu wae punten Bu, lamun ibu sekarang anak sakit perut, terus minta jajan, terus ibu tidak ngasih, saya tanya, tidak ngasihnya ibu benci, kehel, atau sayang? Sayang, kan ibu tahu anak saya sakit perut, kalau dikasih es kayak gimana? Maka ibu tidak ngasih pun bukan karena kebencian, tapi karena rasa kasih sayang. Begitupun Allah kepada Nabi Ibrahim. Nyuruh nyembelih anak itu bukan benci, tapi saking sayangnya Allah. Jangan sampai Nabi Ibrahim kecintaan kepada Robnya terkalahkan dengan kecintaan kepada anaknya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian hari ini, ibu saya itu bulan Idul Adha teh Bu puntennya diuji. Ibu punya Ismail. Siapa Ismailnya? Harta. Karena salah satu yang terkadang mengalahkan kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah harta. Berapa banyak orang yang nahan hartanya karena saking sayang kepada hartanya. Termasuk ketika turun perintah Allah, inna a'toina kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sekalian nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Disuruh mengorbankan Ismail. Apa Ismail kita? Harta yang dicintai. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau engkau cinta kepadaku, engkau juga cinta kepada harta. Sekarang buktikan, lebih cinta mana kamu kepada harta dengan kepadaku. Maka aku perintahkan kepadamu, korbankan sebagian hartamu untuk berkurban. Seharga domba atau sapi. Tinggal kita nanya ke diri kita. Makanya kalau orang-orang yang lebih mencintai Allah dan dia diberikan titipan Ismail berupa harta, maka dia akan katakan sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na. Ya Rob, saya dengar perintahmu dan saya taat kepadamu. Insya Allah tahun ini saya tunaikan kurbanku ya Allah. Hanya 3,5 juta, hanya 4 juta. Sedangkan engkau telah menitipkan kepadaku rizki yang tidak terhitung jumlahnya ya Allah. Engkau hanya minta segini, saya keluarkan ya. Itu Bu. Makanya pembuktian kecintaan kita kepada Allah salah satunya adalah di saat menunaikan ibadah kurban. Maka kalau ada orang diberi kemampuan ya, terus tidak berkurban, sudah, itu salah satu pembuktian bahwa dia lebih mencintai hartanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan orang yang memang tidak punya. Maka Allah tidak memerintahkan kan bagi yang tidak punya. Tapi kalau punya, ada rizkinya. Kemudian dia tidak berkurban. Tapi kan Ustaz sunnah. Sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Nabi, sunnah mu'akkadah itu pekerjaan Nabi. Pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi sudah dijamin ahli surga. Masih mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba banyak dosa, belum dapat jaminan surga, ngomong gara-gara kurban padahal mampu, kemudian kita katakan ada yang mah hukumnya sunnah. Enggak. Bagi kita buktikan kalau kita ingin beramal soleh, ingin mendapatkan kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, salah satunya dengan berkorban. Kalau kita punya rizki, ini mah 4 hari Bu, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau ibu punya rizki di saat tanggal 10, 11, 12, 13, hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, cukup untuk berkurban 1 ekor domba atau kambing. Bismillah, ya Rob, saya korbankan sebagian hartaku di jalan. Keluarkan aja, nanti diganti oleh Allah. Kalau sudah lewat tanggal 13, mohon maaf. Ya, jadi walaupun ibu cik ibu teh, oh Ustaz, ayeuna geus gaduh ya abdi. Tanggal sabar Bu ayeuna tos Sawal atau tos lewat Zulhijjahna. Punten kudu ngantosan deui tahun hareup. Nah gitu. Nah Zulhijjah masih ada waktu. Idul Adha itu kalau nggak salah tanggal 20 Juni. Sekarang baru tanggal 23 Mei. Berarti masih ada waktu. Ya, sehingga ibu nggak usah gini. Pak Ustad, abi lain teu hoyong kurban. Tapi ayeuna mah can aya artosna. Tenan naon ayeuna mah? Pan enjing bisa aya.
Enjing nadi bisa ya. Makanya minimal niat aja dulu dalam hati. Ya Rob, insya Allah saya ingin berkurban tahun ini ya Allah. Bismillah ya Allah. Berikan kepada saya rezeki ya Allah. Bahkan kalau Engkau memberikan rezeki yang cukup, saya bukan hanya untuk diri, saya ingin kurban untuk keluarga saya ingin kurban untuk orang tua saya ya Allah. Bismillah aja Bu. Udah gampang bagi Allah mah. Jangan nunggu setengah bulan Bu. Ngicep tiba-tiba aja rezekinya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Cek Allah mah ayah gitu cek Allah. Makanya mudah-mudahan ini DT Peduli mudah-mudahan ya bisa memfasilitasi kurban, terus bisa dititip ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, insya Allah. Demikian jam 10, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau kita tutup dengan doa? Gimana? Kalau ada yang mau nanya boleh, kalau ada yang mau langsung doa juga boleh. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makanya saya sudah berada, Allah sudah berada. Alhamdulillah. Ke depannya semakin kita mungkin ada cara lain kita cara bersyukur. Baik, itu aja Bu. Pertanyaannya itu aja. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu kan tidak memerintahkan untuk menghitung nikmat. Karena nikmat pemberian Allah itu tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Sekalipun kita jadikan air yang ada di lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon yang ada di dunia dijadikan pena untuk nulis nikmat Allah, tidak akan pernah cukup. Kita sekarang gini aja Bu, nikmat Allah tidak terhitung ini. Mengedipkan mata, coba siapa yang ngitung seberapa kali yang ngedip mata selama duduk di sini? Nggak terhitung. Artinya kalau disuruh oleh Allah ngitung, gak bakalan. Maka apa yang Allah perintahkan? Washkuru nikmatallah. Syukuri nikmat-nikmat pemberian Allah. Caranya bagaimana? Maka tadi Bu, lakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kita punya orang tua, bakti, taat ke orang tua. Walaupun mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang besar kepada mereka, tapi minimal menjaga perilaku di hadapannya. Itu bagian daripada syukur nikmat kita kepada Allah. Karena kita dititipin atau dititipkan kepada orang tua yang begitu sayang kepada kita. Kita sekarang diberi keturunan. Kita nasehatin anak. Kita didik anak kenal ke Allah. Kita arahkan anak agar taat kepada Allah. Itu bagian daripada syukur ketika diberikan karunia anak oleh Allah. Makanya sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Lakukan. Dan harus yakin, tidak ada perbuatan baik di hadapan Allah yang kecil, kecuali Allah akan melipat gandakan balasan. Makanya kalau bisa dengan kata-kata, ya kata-kata pilih yang baik, itu syukur kita. Ya, kalau bisa sujud malam hari tahiyat tahajud, kita tahajud, itu syukur kita. Semua yang ibu lakukan itu bagian daripada syukur nikmat kita kepada Allah. Makanya hindari Bu ya, kata-kata yang mohon maaf kufur. Kita duduk begini ya. Alhamdulillah ya Allah masih bisa duduk begini. Tiba-tiba kaki ibu kesel gitu ya. Kesel nggak apa-apa, tinggal ibu gini kan. Alhamdulillah ya Allah. Ibu punten ya, ini aduh kesel ini. Ulah ya mah. Aduh ya Allah, syukur teh. Padahal tadi diukus nikmat gara-gara kesel Saudi. Oh ya Allah, suku abdi mah kieu wae gitu. Itu teh kufur punten Bu. Ya. Ibu dikasih sehat 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Tiba-tiba sedikit diberi ujian lah oleh Allah, sakit mungkin baru sehari, 2 hari, tetap syukur. Ya Allah, alhamdulillah, 2 hari diberi kesempatan istirahat, ternyata nikmat sehat itu jauh lebih besar. Ya Allah, ini baru kerasa nih 2 hari gini aja udah kesel. Ya Allah, semoga saya jadi orang yang pandai bersyukur. Gitu. Makanya ketika ada yang nengok ibu-ibu yang lain, ibu gimana? Alhamdulillah, doanya ibu. Saya diberi kasih sayang oleh Allah untuk mensyukuri nikmat sehat. Jadi sekarang baru kerasa sama saya di saat sakit. Gitu. Bukan ibu kenapa? Iya, saya mau gini sakitan terus. Pada karek 2 hari.
sembuh 20 tahun, 50 tahun nggak pernah ngomong, kenapa ya saya sehat terus, nggak pernah ngomong gitu. Kenapa baru dikasih sakit 2 hari ngomong sakit-sakitan? Ya, alhamdulillah aja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gitu Bu, Allah alam. Gitu Ibu, ada lagi? Kurban gimana kurban? Niat semuanya niat? Alhamdulillah. Niat aja dulu Bu, bismillah. Karena setiap niat kebaikan udah dicatat 1 kebaikan. Ternyata besok diberikan rezeki dilakukan jadi 10 kebaikan. Ya, makanya kayak tadi tanya, Ibu berangkat haji tahun ini? Insya Allah tehnya berangkat? Enggak. Terus kenapa insya Allah? Ya insya Allah doain, saya juga pingin. Gitu. Bukan, Ibu berangkat tahun ini? Jangankan berangkat haji. Mikirin hidup sehari-hari aja. Itu teh salah Ibu. Ya. Kala muka doaun, ucapan itu doa. Jadi kalau Ibu ada yang nanya, Ibu tahun berapa berangkat haji? Insya Allah secepatnya. Udah daftar? Belum. Terus kenapa tuh? Iya kan minta didoain biar saya bisa cepat berangkat. Saya tuh pingin berangkat. Gitu Bu. Jangan sekali-kali ngomong kan namun Ibu ngomongnya doain. Mudah-mudahan tahun depan saya berangkat. Ribuan malaikat di aras. Amin. Ya Allah, ijabah keinginan hambamu ini. Tante diaminan Bu ku ribu malaikat. Tapi lamun Ibu, eta ribuan malaikat di aras teh. Gitu kayak Ibu tuh. Makanya harus baik, doa itu harus baik, tidak boleh ada doa buruk kan kata Nabi. Tidak boleh mendoakan buruk, tidak boleh berkata buruk, harus baik aja. Saya mohon doa kepada ibu-ibu. Saya tuh harus berangkat tahun ini, harus berangkat. Kenapa? Karena saya harus berangkat 2020. Tugas kalau saya Bu, ngedampingi jadi pembimbing ibadah. Saya alamatnya Bandung, Kabupaten Bandung. Sudah keluar, sudah dapat ya istilah porsi, udah pelunasan, udah beres lah. Karena tugas, karena bukan keinginan sendiri berangkat, tapi ditugaskan oleh Darut Tauhid. Ustadz, tugas dari Jakarta. Harus ngebimbing jamaah Jakarta. Siap, kata saya. Diuruslah surat mutasi perpindahan dari Bandung ke sampai hari ini surat mutasi saya belum beres, belum ditanda tangan. Nanya ke KB gimana? Belum Ustaz. Ya udah. Keluarga saya udah nanya kapan berangkat, kapan berangkat. Doain, mudah-mudahan sesuai jadwal. Kalaupun takdir Allah, kata KB ya Ustaz, kalau tidak tahun ini berarti tahun depan aja ditunda. Udah nggak apa-apa. Satu, haji mah undangan Allah. Bukan keinginan kita dan nu ingin magening loba. Tapi nu datang mah tetep nu ditetapkan ku Gusti Allah. Ada yang udah mau berangkat, udah mau siap-siap, takdir Allah meninggal. Sakit. Cara Allah. Makanya saya bilang, doain aja. Keluarga saya udah pada nanya, "Iraha berangkat teh, katanya jadi tahun ini." Insya Allah. Gitu. Makanya sekali lagi Ibu, doa aja kepada Allah. Ibu kurban, niat aja dulu. Bismillah ya Allah, tahun ini saya ingin menunaikan kurban. Bismillah ya Allah. Tinggal Ibu teh ngitung-ngitung secara manusiawi kan gitu nya ngitung. Tabungan sabaraha deui-nya. Alah tabungan mah segini. Pan gaduh emas. Daripada disimpen wae dina kotak, bisi leungit. Mending dipakai kurban heula investasikan. Udah, itu emasnya jual dulu, pakai beli domba. Ya. Nah, Ibu sekarang Ibu simpen, terus disimpen. Punten Bu, bisi maot anjing. Maot. Pan teu diangge meureun. Dadah gitu. Ya kan perhiasannya Ibu simpen punten. Ada kesempatan untuk kurban, takdir Allah uang cash gak ada, tapi punya perhiasan. Kan harta itu teh rezeki. Dikatakan mampu, tinggal jual dulu. Tapi Pak Ustadz bisa teu kabeli deui. Pan baheula ge teu kabeli. Tapi mau cek Allah harus kebeli ada, dan dulu juga tidak punya. Udah, bismillah kurban. Daripada Ibu ada kesempatan tahun ini ketemu dengan Idul Adha, rizkinya ada, tiba-tiba Ibu mau nggak mau. Terus besok meninggal, sebelum Idul Adha lagi, itu perhiasan teh. Dadah. Meninggal Ibu mah dikubur, itu perhiasan jadi milik siapa? Ahli waris. Dan diantara ahli waris itu ada suami Ibu. Suami iya benar Ibu. Ternyata ahli warisnya kan suami diantaranya selain anak.
Orang tua kalau ada, itu suami, kata suami, mama teh pas ingin beli gelang ini teh, ya Allah, meni siang malam keimpi-impi. Makainya mah hanya seminggu mama teh, ternyata dan selebihnya mah disimpen we. Sekarang mama udah tiada, yang ridho ya mah, gitu cek suami ibu. Pindah ke pemilikan tehnya. Mun suami ibu nikah lagi berarti pindah ke isi baru. Ibu mah di alam kubur, bagian nerima apa? Kalau jalannya baik jadi pahala, kalau jalannya buruk disiksa. Nauzubillah kan Bu. Makanya bismillah we gaduh rezeki. Ya Allah, saya hanya mau taat kepadamu ya. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengaruniakan begitu banyak nikmat dalam hidup kami. Engkau panjangkan umur kami. Engkau sehatkan lahir batin kami. Engkau mudahkan segala urusan kami. Engkau cukupi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Engkau titipkan kami kepada kedua orang tua yang begitu mencintai dan menyayangi kami. Engkau amanahkan kepada kami keluarga yang baik. Engkau amanahkan kepada kami keturunan. Engkau berikan kepada kami teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Ya Rob, nikmat mana lagi yang akan kami nikmat mana lagi ya Rob yang akan kami ingkar? Ampuni ya Allah, ampuni jika selama ini kami masih kufur terhadap nikmat-nikmat. Ampuni kami jika selama ini kami masih sering mengingkari karunia pemberian. Bahkan kami sering melupakan nikmat-nikmat. Ampuni ya Rob jika kami masih sering tidak sabar ketika diberikan ujian oleh. Dan ampuni kami jika kami masih termasuk orang yang sering tidak ridho dengan takdir-takdir. Ya Allah, kami mohon di sisa umur yang masih Engkau berikan kepada kami, berikan kepada kami kebaikan, berikan kepada kami kemudahan untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah memberikan kebaikan dalam hidup kami. Terutama kami ingin ya Rabb memuliakan ibu bapa kami, membalas kebaikan-kebaikan mereka. Ya Allah, muliakan ibu bapa kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Bahagiakan mereka dunia sampai akhiratnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkan segala urusan ibu bapa kami. Sehatkan lahir batinnya. Bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Husnul khatimahkan akhir hidupnya. Ya Rob, lapangkan dan terangi kubur ibu bapa kami yang sudah kembali kepadamu. Lapangkan ya Allah, lapangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbing ya Rob keluarga kami agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amanahkan kepada kami ya Allah rizki yang halal dan barokah. Jadikan seluruh keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan solihah, yang sehat lahir dan batinnya, yang Kau sukseskan dunia sampai akhiratnya. Ya Allah, jauhkan dari kehidupan kami fitnah dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan keberadaan teman-teman DT Peduli menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Ibu yang mau nitip zakat, infak, sedekah, silahkan saja Bu, manfaatkan DT Peduli. Mudah-mudahan ini menjadi jalan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.